Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mulyadi selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas, dan yang saya hormati Bapak Slamet Riyadi selaku rekan sejawat saya yang saya minta bantuannya untuk melakukan coaching supervisi kaitannya dengan pengumpulan tugas aksi nyata untuk modul 2.3. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi terkait modul 2.3 yang dimana kemarin pada tanggal 9 Mei hari Selasa saya melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak Slamet Riyadi. Kemudian hari berikutnya di hari Rabu tanggal 10 Mei kami melakukan observasi di dalam kelas. Mengaten Bapak. Nah, langsung saja untuk percakapan pra-observasi ini saya mulai. Selamat siang Bapak Slamet Riyadi. Selamat siang Pak Faisal. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak di sela-sela kesibukan Bapak Slamet dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Saya memohon bantuannya untuk melakukan percakapan kaitannya pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan pra-observasi dan observasi Pak Slamet di dalam kelas Nah, Bapak Slamet, kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas. Menarik sekali apa yang dilakukan oleh Pak Slamet. Jadi bagaimana mengkondisikan anak-anak di dalam kelas, kemudian cara mengajarnya. Nah, kemudian pertanyaan saya yang pertama nih Pak Slamet, perasaan Bapak Pak Slamet Riyadi ini setelah saya melakukan supervisi akademik di dalam kelas, perasaannya bagaimana Pak Slamet setelah melakukan proses pembelajaran di kelas Pak Slamet? Ya, tentunya setelah saya mengajar, apa yang saya sampaikan ke anak itu cukup puas. Ya, pertama senang karena ketika saya sudah mengajar, antusias anak ketika pembelajaran itu sangat sangat tinggi, sehingga pada saat pembelajaran itu anak itu memperhatikan dengan dengan seksama, sehingga ketika kita itu sudah menyampaikan materi itu ada timbal balik. Ketika saya sudah menyampaikan tentang materi, anak itu kemudian menanyakan hal-hal yang belum dipahami, sehingga pada saat pembelajaran itu ada umpan balik yang sangat sangat tepat lah kalau menurut saya. Seperti itu. Berarti dari Pak Sela ini memang anak-anak ini sangat antusias sekali Pak Slamet betul. Antusiasnya tinggi Antusiasnya sangat tinggi karena pada saat itu kebetulan juga materi yang disampaikan saya itu termasuk materi yang istilahnya ditunggu-tunggu oleh anak. Seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua, anak-anak sangat memperhatikan sekali tadi yang disampaikan Pak Slamet. Hal ini dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan anak itu seperti itu. Nah, Pak Slamet, kemudian tujuan percakapan di pra-observasi kemudian di observasi itu kan kita Pak Slamet bisa menganalisis nih bagaimana menurut pendapat Pak Slamet sendiri tentang hasil pra dan kemudian tujuan dari kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu kemudian observasi dahulu setelah pra. Menurut Pak Slamet bagaimana Pak? Dalam percakapan yang itu kan ada beberapa pertanyaan yang ada langkah-langkah dan lain sebagainya. Memang ketika kita melaksanakan pembelajaran ya ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, pada saat itu, saya itu menganggap bahwa pada saat pra ini apa yang saya ingin utarakan ini seperti ini, tetapi pada saat pelaksanaan ya tetap ada kekurangan seperti itu. Berarti ada kelebihan dan ada kekurangannya Pak Slamet seperti itu. Tapi bermanfaat kita melakukan pra-observasi, kemudian setelah itu baru observasi, ada manfaatnya. Betul. Nah, manfaatnya menurut Pak Slamet
selain kita mengetahui kekurangan dan kekurangan seperti apa Pak Slamet? Manfaatnya ketika saya melakukan pra, tentunya saya mempersiapkan diri sebelum saya akan melakukan langsung mengajar ke anak, sehingga hal-hal yang akan dibutuhkan pada saat saya akan disupervisi, saya meminimalisir lah kekurangan-kekurangan yang ada. Wong pada dasarnya setiap kita melakukan pembelajaran mesti ada kurang dan lebihnya seperti itu. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Iya, Berarti iya. pranya kita bisa mempersiapkan. Iya, betul. Oke. Nah, Pak Slamet, kemudian apakah rencana perbaikan sudah dicapai setelah kita melakukan observasi kemarin? Kemarin kan ada jarak nih. Iya. Observasi kita lakukan pada tanggal 10 Mei. Kemudian sampai sekarang ada nggak perbaikan yang sudah tercapai? Kalau perbaikan saya ada Pak. Oh, ada. Ya, perbaikan itu saya kepingin itu ketika besok akan dilaksanakan pembelajaran lagi, saya itu pingin anak lebih antusias lagi. Oh, lebih antusias. Contoh misalkan kebetulan prakteknya adalah pernikahan. Saya pinginnya itu anak itu jauh lebih antusias mempelajari itu. Karena besok akan kita praktekkan sih ketika anak itu materi berikutnya seperti itu. Berarti memang karena materi kemarin adalah pernikahan Mas Slamet jadi memang anak-anak sudah harus disiapkan dari mulai sekarang Kalau kemarin kan materi itu hanya sebatas teori saja. Rencana pertemuan berikutnya setiap saya pembelajaran itu akan diadakan praktek juga. Jadi tidak hanya saya menjelaskan tentang teori, tetapi saya juga akan mempraktekkan kepada anak. Contoh misalkan praktek mengucapkan ijab dan qabul. Saya setiap pembelajaran pernikahan itu saya wajibkan semua anak laki-laki itu mempraktekkan menjadi mempraktekkan ijab ataupun qabul. Karena apa? Pada dasarnya kalau misalkan mereka sudah dewasa, nanti itu kan mereka akan mengucapkan qabul. Ketika mereka sudah punya anak, mereka akan mengucapkan ijab seperti itu. Jadi saya harus istilahnya mereka harus bisa, khususnya yang laki-laki seperti itu. Planningnya berarti ke depan harus yang laki-laki harus wajib paham wajib paham dan harus bisa semuanya. Betul. Setelah kemarin teori, minggu berikutnya akan dilakukan praktek Iya, betul, seperti itu. Mantap, luar biasa. Nah, kemudian Pak Slamet, tujuan pembelajaran kemarin kan kita sempat bahas di pranya itu. Yang sudah tercapai dari tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh Pak Slamet? Untuk tujuan pembelajaran kemarin ada sudah beberapa sudah tercapai, tetapi karena ini materi panjang dan materinya sangat luas, belum tercapai semua karena masih ada proses-proses berikutnya. Contoh kayak misalkan kayak kita praktek, tujuan pembelajarannya kan kemarin saya belum menyampaikan. Jadi pertemuan besok saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu juga. Betul. Nah, menarik ini Pak Slamet. Nah, kemudian Pak Slamet dalam proses kemarin di pranya ataupun observasinya tentunya ada sesuatu hal yang menarik atau ada sesuatu hal yang baik lah. Nah, kira-kira menurut Pak Slamet, kira-kira sesuatu hal yang baik itu yang perlu dipertahankan apa, Pak Slamet? Kalau menurut saya ini Pak, ketika anak menanyakan sesuatu hal yang tidak paham, itu menurut saya adalah hal yang luar biasa. Menurut saya, bagi saya. Karena apa? Pembelajaran ketika kita sebagai guru itu kok hanya menyampaikan materi, itu menurut saya itu kurang tepat. Ketika anak itu diberikan kesempatan untuk menanyakan, untuk memberikan pendapat, untuk memberikan istilahnya masukan. Nah, disitulah pembelajaran yang menurut saya menarik. Anak itu di bahasa ininya diwongke lah. Wah, luar biasa. Anak ternyata banyak yang pinter. Anak itu ternyata bisa memberikan pertanyaan yang baik, kemudian memberikan solusi yang baik, dan ternyata anak itu bisa memberikan kata-kata itu menarik lah kalau menurut saya.
Iya, seperti itu. Berarti anak-anak bisa mengeksplor dirinya Iya, sendiri nggih. iya. Dengan strategi tujuan pembelajaran yang Pak Slamet harapkan tadi nggih. Iya, Oh, contoh seperti ini, jangan guru itu sebagai teacher center. Teacher Iya, center. iya. Tapi berikanlah kesempatan kepada anak. Kalau bahasa guru penggeraknya kan menghamba pada murid ya. Oh Iya. iya, betul, Seperti betul. itulah. Oke. Anak diberi kesempatan. Ternyata anak pada saat diberi kesempatan itu luar biasa. Seperti Berarti dengan metode pembelajaran yang Pak Slamet lakukan tadi sudah bisa membuat murid berani untuk berbicara nggih. betul sekali. Iya. Oke. Iya. Berarti secara penguasaan materi murid akan tahu sendiri Iya, nggih. iya, betul, Luar betul. biasa nggih Pak Slamet. Nah, Pak Slamet pasti tadi kan kita sudah berbicara tentang apa yang harus dipertahankan sesuatu yang baik. Nah, Iya. kira-kira sekarang ada nggak sesuatu yang masih kurang dalam proses kemarin, Iya. Pak Slamet? Kalau menurut saya ya tentunya masih ada, Pak. Masih ada. Iya, masih ada. Saya sebutkan salah satunya adalah salah satu anak itu atau beberapa anak memang ada yang kurang aktif sehingga menurut saya itu harus perlu digali lagi anak tersebut. Saya lihat ada beberapa yang bertanya itu anak itu sampai 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, tentunya saya kepinginnya itu hampir semua anak itu bisa memberikan kontribusi. Entah itu apa pertanyaannya, tetapi ketika anak itu sudah berani angkat jari, ketika anak sudah memberikan pertanyaan itu kalau menurut saya itu luar biasa, sehingga kekurangan pada kesempatan itu, pembelajaran pada saat itu menurut saya ya kurang menyeluruh. Artinya anak itu berebut bertanya atau memberikan solusi atau memberikan tanggapan seperti itu. Berarti ada beberapa anak yang brokoli kalau tapi Iya. ada beberapa yang masih Iya, pasif gitu. iya. Nah, Mungkin karena malu bisa jadi Malu. atau mungkin belum memahami Iya, atau yang betul. lain seperti itu. oke. Nah, Pak Slamet tadi sudah menyampaikan kekurangan ya. Iya. Ada beberapa yang anak mungkin kurang aktif. Nah, Iya, betul. kemudian mungkin dari rencana Pak Slamet untuk memperbaiki kekurangan itu apa Pak Iya, Slamet? bisa jadi itu adalah berasal dari saya ketika menyampaikan atau memang ada beberapa kekurangan dari anak itu sendiri. Tetapi kalau saya pribadi ketika memang itu anak kurang aktif, saya akan berusaha mencari solusi-solusi lain. Iya, contoh misalkan mungkin kemarin slide yang saya tampilkan itu kurang mengena. Jadi akhirnya ada beberapa siswa yang kurang bisa menanggapi itu, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ketika saya mempersilahkan kepada anak untuk memberikan pertanyaan, seharusnya saya mungkin bisa jadi saya memberikan kepada anak yang lain dulu setelah anak ini sudah memberikan pertanyaan. Iya. Luar biasa, Pak Slamet sudah menerapkan cara-cara pembelajaran, kemudian kekurangannya sudah tahu, paham, kemudian bagaimana mengantisipasi kekurangan itu gitu, Pak Slamet. Iya, Wah, betul. mantap sekali, mudah-mudahan kalau ini sudah diperbaiki, sudah berhasil sekali bagi anak gitu, Pak Nggih, Slamet. nggih, nggih. betul. Nah, dari rencana Pak Slamet yang tadi akan sampaikan nih, mungkin tadi menyampaikan PPT-nya misalkan kurang bagus dan Iya. sebagainya. Kapan akan dimulai rencana perbaikan ini, Pak Slamet? Kalau saya ngajar kebetulan kan hampir setiap hari. Kalau menurut saya ya secepatnya. Secepatnya Iya, nggih. karena seperti ini, ketika pembelajaran di kelas ini kurang menarik, maka saya akan lebih menarik lagi di kelas sebelah. Iya, jadi saya akan berubah. Bisa jadi misalkan PPT-nya saya rubah ini PPT-nya, atau mungkin cara penyampaian saya bisa jadi saya yang akan merubah. Iya. Berarti langsung akan segera dilakukan nggih. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti Iya, itu. iya. Pak Slamet, Ya. tadi sudah akan dimulai rencananya dalam waktu dekat nih. Ya. Dekat begini. Nah, kemudian Pak Slamet mungkin Pak Slamet membutuhkan bantuan dari teman atau dari siapa untuk melaksanakan rencana perbaikan itu, atau mungkin Pak Slamet punya sosok inspirasi nih dalam pembelajaran, atau siapa mungkin butuh bantuan atau sosok inspirasi Pak Slamet. Ya, begini, untuk pembelajaran berikutnya, ya saya dalam pembelajaran memang membutuhkan beberapa teman, Iya. karena
selanjutnya adalah saya akan mempraktekkan tentang pernikahan, dan saya biasanya itu membuat video. Video. Iya, video, kemudian dengan anak-anak, sehingga ketika kita itu melaksanakan pembelajaran, saya itu memerlukan beberapa teman, ya. Iya. Atau terkadang juga saya juga meminta bantuan kepada anak, karena seperti halnya seperti kita itu lagi wawancara, ada yang perlu disorting, nah itu membutuhkan beberapa teman seperti itu. Iya. Berarti salah satu bantuannya tadi teman ya, Iya, untuk memberikan bantuan kaitannya dengan merekam gitu. Iya, merekam, tentunya iya, merekam betul. Nah, Pak Slamet mungkin untuk melakukan rencana itu Pak Slamet mungkin mempunyai jadwal khusus mungkin, atau mungkin dilakukan setiap hari apa, atau bagaimana Pak Slamet? Untuk pembelajaran itu atau praktek itu biasanya kalau saya ya setelah semua teori itu saya sampaikan. Artinya ketika anak sudah tahu ini loh teori tentang pernikahan, semua udah tahu, tinggal mempraktekkan. Jadi waktu yang saya gunakan adalah waktu ketika materi sudah saya sampaikan semua. Jadi ketika itu anak itu sudah memahami walaupun tidak sepenuhnya. Artinya ternyata kata-kata ijab seperti ini, kata-kata qabul seperti ini. Anak itu sudah tahu di kemudian hari saya harus mengucapkan seperti apa. Iya, betul. Memang rencana jadwalnya berarti ketika materi sudah dilakukan tadi, sudah dilakukan, terus kemudian praktek. Nah, kemudian Pak Sela, Pak Slamet, kita tadi sudah melakukan percakapan dari awal kaitannya dengan rencana perbaikan, kemudian ada kelebihan kekurangan, kita sudah bahas. Terus Pak Slamet juga sudah mempunyai cara-cara sendiri akan memperbaiki seperti apa. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Slamet, kesimpulan atau refleksi yang kita dapat dari percakapan kita ini, Pak Slamet bisa menyampaikan. Ya, kalau kesimpulan pada kesempatan hari ini, tentunya saya sangat senang dengan adanya kegiatan baik dari pra maupun pasca observasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, akhirnya saya mengetahui ada beberapa kekurangan, ada hal yang perlu diperbaiki, sehingga saya bisa mengetahui beberapa kelemahan ataupun kekurangan pada diri saya. Tetapi ini sangat membantu saya, dan saya senang ketika hal-hal semacam ini dilakukan termasuk ke semua guru. Iya, karena memang supervisi akademik itu perlu diadakan tentunya setiap tahun lah, kalau bisa malah setiap semester ada perbaikan tentunya yang lebih baik lah, seperti itu. Pak Slamet berarti mengharapkan perbaikan ini kepada tidak hanya Pak Slamet tapi semua guru kaitannya supervisi ini. Supaya supaya perbaikan ini bisa berhasil atau bagaimana Pak Slamet? Tentunya pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa itu bukan hanya saya, tapi kepada semua itu bisa jadi lebih maju lagi. Kan kalau di tempat kita SMA Banyumas itu hampir setiap tahun ada. Nah, permasalahannya kalau menurut saya adalah kadang ada yang dijalankan secara langsung, tetapi kadang-kadang sama temen lah kadang-kadang yang seperti itu. Ini Pak. Jadi akhirnya menurut saya itu kurang tepat. Seharusnya siapapun itu yang menjadi supervisi atau siapapun itu yang akan disupervisi, tetap semua harus dijalankan. Bagaimanapun itu apakah itu teman atau kepala sekolah, itu menurut saya tetap harus dijalankan. Dulu saya pernah sama Bapak Kepala Sekolah, kan saya jadi tahu Pak. Saya jadi tahu, Mas kekurangannya seperti ini, Mas kekurangannya seperti ini. Seperti itu kalau menurut saya. Jauh lebih baik ketika ada supervisi daripada tidak. Seperti itu. Luar biasa Pak Slamet. Saya jadi mudah-mudahan dengan adanya kita membicarakan ini, kita menjadi lebih semangat dalam memberikan sesuatu pelayanan kepada murid Pak Slamet. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi Pak Slamet sampaikan, semua guru bisa melaksanakan. Iya, oke.
Percakapan saya rasa selesai Pak Slamet. Kita Siap. sudah awal dari membicarakan bagaimana persiapan Pak Slamet Iya. untuk pembelajaran di kelas. Kita juga sudah mendiskusikan persiapannya seperti ini. Iya. Kemudian setelah observasi di kelas, Pak Slamet sudah mempunyai gambaran bagaimana untuk memperbaiki kelebihan kekurangan, kemudian rencana sungguh luar biasa. Mudah-mudahan saya juga berharap itu bisa terlaksana, dan mudah-mudahan kita kembalikan itu semua kepada tujuan awal pembelajaran, bahwa kita seperti yang tadi Pak Slamet sampaikan, menghamba kepada murid. Seperti itu nggih Pak Slamet. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ini kita akan teruskan di lain kesempatan. Tidak hanya hari ini, mungkin pembelajaran yang lain. Betul. Begitu Pak Slamet. Terima kasih atas waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyadi juga selaku pengajar praktek. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Saya kira seperti itu Pak Slamet. Kalau mau meneruskan kegiatan berikutnya, silakan, dan juga saya terima kasih. Sama-sama. Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.